Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mata kuliah kenegaraan, yaitu Negara Hukum dan Demokrasi. Perkenalkan, nama saya Niputu, MPM 211000055. Perkenalkan, nama saya Priscilla Citra Margareta, MPM 211000053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Ariel Desrianto, NPM saya 211000076. Perkenalkan, nama saya Urfan Syapa dengan NPM 211000089. Perkenalkan, nama saya Fani Alfahira dengan NPM 211000090. Baik, saya akan menjelaskan pengertian negara dan demokrasi. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang dibentuk dengan 3 syarat pokok yang harus dipenuhi, yaitu rakyat, pemerintah, dan wilayah. Ketiganya adalah syarat kumulatif, sehingga jika satu tidak terpenuhi unsurnya, maka negara tersebut diangkat hapus atau bubar. Lalu yang kedua, demokrasi. Demokrasi adalah mengarah pada pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi sendiri tidak terlepas dari negara. Karena wadah demokrasi itu sendiri yaitu negara. Negara yang menganut sistem demokrasi tidak akan terlepas dari hukum. Lalu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Yang pertama yaitu materi hukum. Dalam hal ini, apakah rumusan undang-undang sudah baik dan mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Lalu yang kedua, sarana dan prasarana. Ini juga sangat mendukung lancarnya proses penegakan hukum. Lalu yang ketiga, aparat penegak hukum, sebagai ujung tombak penegak hukum. Lalu yang keempat, budaya hukum. Ini juga faktor penentu suksesnya penegak hukum yang sangat erat kaitannya dengan budaya di masyarakat yang ada. Selanjutnya ada definisi, batasan negara dan hukum. Negara hukum merupakan gabungan dari dua kata yang berdiri sendiri dan mempunyai makna masing-masing. Negara pada hakikatnya mempunyai unsur-unsur dengan adanya daerah atau wilayah, adanya rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan arti hukum sendiri tidak ada kesepakatan dari para ahli karena memiliki cakupan yang cukup luas. Selanjutnya ada konsepsi negara hukum. Negara hukum tidak dapat diartikan dengan menggabungkan arti negara dan hukum sehingga bermakna negara hukum, melainkan dengan konsep negara hukum itu sendiri. Negara hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada negara hukum formal, demokrasi abad ke-19, hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik atau ketatanegaraan. Yang kedua ada negara hukum material, demokrasi abad ke-20, pemerintah dilarang campur tangan dengan urusan warga negara baik di bidang sosial maupun ekonomi. Peran pemerintah sendiri di sini hanya sebagai penjaga malam. Hubungan demokrasi dan negara hukum. Demokrasi dan hukum mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi, di mana dalam demokrasi harus ada hukum atau negara hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan, dan dalam negara hukum juga memerlukan demokrasi agar hukum itu sendiri bersifat responsif, mengedepankan kepentingan rakyat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip negara hukum dan demokrasi. Terdapat korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional dalam sistem demokrasi. Partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama, asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yaitu undang-undang formal. Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi. Yang ketiga, pemerintah terikat hukum. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjawab penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan. Ketika hukum dilanggar,
pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah. Yang terakhir, kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan. Jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan oleh organ pemerintah, oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Yang kedua, hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, keterbukaan pemerintah. Yang keempat, siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Yang kelima, setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.